Teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Tapi ya teman-teman, menurut gua di musim ini pun Mkhitaryan seharusnya juga udah bukan pemain inti sih di Inter. Gue berharapnya Mkhitaryan jadi pemain backup aja deh. Usia dia udah 89 tahun anjir, udah tua banget. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Senin. Selamat memulai pekan yang baru. Hari ini gue punya beberapa kabar menarik yang bisa kita cerewetin bareng-bareng teman-teman. Yang pertama, Inter kembali melakoni laga uji coba ya di pramusim ini. Kali ini melawan Las Palmas, klub La Liga yang di musim lalu finish di peringkat 16. Tim kesayangan kita menang 3-0 dan lagi-lagi Taremi menjadi salah satu pemain terbaik yang mencetak 2 gol. Dan salah satu golnya melalui titik putih ya, arahnya persis seperti penalti sebelumnya, tepat ke tengah. Ini Taremi sepertinya bisa menjadi salah satu eksekutor penalti kita di musim depan. Lalu kemudian gol lainnya dicetak oleh Di Marco, gol jarak jauh teman-teman, yang menurut Thuram ini hanya sebuah kebetulan belaka. Menurut Thuram melalui Instagramnya ya, dia bercanda, Di Marco itu maksudnya mau crossing tapi malah masuk ke gawang. Dan dengan tambahan 2 gol ini, Taremi semakin mengukuhkan diri ya sebagai top skor Inter di pramusim. Dia membuktikan diri dapat dipercaya Inzaghi sebagai salah satu alternatif striker berbahaya Inter di musim ini. Akan tetapi teman-teman, walaupun saat ini kita sudah punya secerca harapan ya dalam diri Taremi, kita punya striker backup yang bisa diandalkan untuk mencetak gol, menjadi lumbung gol ketika Toro dan Thuram sedang buntu. Menurut gua kita tetap butuh satu striker lagi yang bisa menjadi tandem Taremi. Tipikal striker yang bisa support penyerang utama ya, yang bisa dribble, bisa membuka ruang dan punya insting memberikan assist-assist cantik. Oh ya teman-teman, di partai uji coba ini Inter sudah kembali menurunkan pemain-pemain asal Italia ya yang berlaga di Euro 2024 tapi masuknya baru di babak kedua. Dan tentu saja yang menjadi pusat perhatian di pertandingan lawan Las Palmas ini adalah Jan Bisek, bek muda kita yang tidak hanya solid di belakang tapi juga aktif membantu serangan. Dan ada satu pemain lagi yang menjadi pusat perhatian juga, yaitu Kamate yang bermain sebagai wingback kanan menggantikan posisinya Darmian dan Dumfries. Dan bahkan teman-teman, ini permainan apik Kamate di 2 pertandingan terakhir membuat Inzaghi tidak ingin terburu-buru untuk segera melepas Kamate ya, setidaknya sampai dengan Dumfries kembali dari liburan. Inzaghi membutuhkan seorang pemain yang bisa ditempatkan sebagai wingback kanan selama uji coba pramusim. Dumfries sendiri baru akan bergabung ke pemusatan latihan di 3 Agustus, berarti di pekan ini ya, dia akan datang bersama Steven De Vrij. Lalu pemain Inter lainnya, Yann Sommer akan kembali di 30 Juli, Hakan Çalhanoğlu di 31 Juli, lalu kontingen Prancis ada Benjamin Pavard dan Marcus Thuram akan kembali di 3 Agustus. Sementara yang paling terakhir datang adalah kontingen Argentina, Lautaro Martinez dan Valentin Carboni akan datang di sekitar tanggal 7 sampai 8 Agustus. Oh ya teman-teman, ngomong-ngomong soal Dumfries, ini beberapa media mengatakan bahwa Inter dikabarkan ragu Dumfries akan segera menandatangani kontrak, walaupun dari dua belah pihak sudah sepakat ya untuk melanjutkan kerjasama. Dan bahkan di sini dikatakan bahwa dokumennya udah siap, tinggal ditandatangani. Tapi entah kenapa di sini dikatakan bahwa Inter mencium gelagat bahwa Dumfries tidak akan segera tanda tangan kontrak. Dumfries ada kemungkinan masih melihat potensi untuk pindah ke klub lain. Ini Corriere dello Sport mengatakan Denzel Dumfries belum tentu akan menandatangani kontrak yang sebetulnya sudah siap dia tanda tangani sekembalinya dia dari liburan. Inter sejauh ini akan tetap bersiap akan kemungkinan pengganti dari Dumfries, yaitu Dan Ndoye yang harganya cukup mahal di kisaran 25 juta, dan pemain lainnya adalah Aaron Wan-Bissaka yang bisa ditukar oleh Dumfries apabila dia pindah ke MU. Tetapi Inzaghi tidak tertarik akan karakteristik dari Wan-Bissaka. Nah ini kemudian dikatakan juga ada nama baru teman-teman, yaitu Van der Sar dari Monaco. Ini Corriere mengatakan Inter menyukai karakteristik pemain ini, namun bandrol harga sekitar 25 juta akan menjadi kesepakatan yang sulit. Inter uang 25 juta aja dibilang kesepakatan yang sulit anjir.
Kemudian teman-teman berikutnya gua akan update kabar Mercato. Yang pertama ada dari jurnalis Calcio namanya Guaro. Dia mengatakan Inter dan klub Prancis Brest telah mencapai kesepakatan agar Martin Satriano pindah ke klub Prancis tersebut secara permanen. Namun Brest belum mendapatkan kesepakatan personal dari sang pemain. Aduh, lepas juga ini penyerang muda kita asal Uruguay. Padahal jujur aja gue suka banget karakter Satriano ya. Dia kayak penyerang klasik nomor 9. Beda banget karakternya dengan penyerang-penyerang muda kita lainnya kayak Esposito. Tapi ya sudahlah, mau gimana lagi, demi duit 7 juta yang sangat berharga bagi tim seperti Inter. Lalu kemudian update Mercato lainnya datang dari Ogome teman-teman, yang telah menolak tawaran dari Bologna dan Udinese agar bisa kembali ke Sevilla, tempat sang gelandang asal Prancis dipinjamkan musim lalu. Inter hanya menginginkan kesepakatan permanen dan Sevilla berharap bisa mengontrak pemain berusia 22 tahun tersebut dengan biaya 3-5 juta dengan memberikan Inter persentase penjualan di masa depan. Kalau menurut Fabrizio Romano di sini dikatakan, lusin Ogome ke Sevilla akan diselesaikan dalam beberapa jam ke depan. Kedua belah pihak mengharapkan kesepakatan terjadi maksimal di minggu depan dan Ogome pun hanya menginginkan Sevilla. Lalu kemudian update Mercato lainnya dari Valentin Carboni teman-teman. Ini permata kita dari Argentina ya. Fabrizio Romano mengatakan Inter dan Marseille akan bertemu dalam beberapa hari ke depan untuk menyelesaikan kesepakatan Valentin Carboni, di mana akan ada biaya pinjaman dan opsi tebus. Seperti yang dikatakan, ada opsi pembelian 36 juta plus tambahan bonus, dengan Inter mempertahankan klausul kembali sebesar 40 juta. Wah, ini Inter untung apa rugi ya teman-teman? Jadi Carboni akan dipinjemin dengan opsi tebus 36 juta plus bonus. Nah, itu ada klausul buyback ya. Inter bisa menebus kembali Carboni dengan biaya 40 juta. Ini gimana sih logikanya? Kita jual Carboni 36 juta dan bisa menebusnya dengan 40 juta. Padahal kita rugi 4 juta anjir. Di sini kemudian dituliskan Inter dapat membatalkan opsi pembelian dengan membayar 3-4 juta untuk mendapatkan Carboni di akhir musim. Nah, ini kan berarti kita minjemin Carboni di biaya 1 juta. Kemudian si Marseille bisa nebus dengan biaya 35 juta. Total berarti 36 juta ya nih harganya Carboni. Nah, Inter mempertahankan klausul buyback di harga 40 juta. Kalau di musim-musim berikutnya Inter pengen membeli Carboni lagi, ya udah Inter harus bayar 40 juta. Tetapi ada opsi juga nih. Inter bisa membatalkan opsi pembeliannya Marseille dengan membayar 3-4 juta. Ini berarti kalau gua pikir-pikir sekarang Marseille ngeluarin uang 1 juta, nanti di akhir musim Inter akan mempertahankan Carboni yaitu dengan membayar lagi 3-4 juta. Cuma tuker-tukeran uang tapi Inter yang rugi 2 juta ini. Lalu kemudian lanjut berita Mercato lainnya. Inter mulai melakukan pencarian untuk penggantinya Mkhitaryan teman-teman yang usianya mulai menua. Ketertarikan Inter terhadap Lukas Suchik sangat serius. Baik Oktri maupun manajemen menyukai pemain tersebut yang kontraknya dengan Salzburg akan berakhir di tahun 2025. Meski banyak klub Eropa lain yang ingin merekrut pemain Kroasia tersebut, tetapi Inter optimis bisa mendapatkan sang pemain dengan biaya gratis di akhir musim depan. Apa iya ini pemain muda mau pergi free transfer ke Inter ya? Kalau Suchik ini beneran pemain bagus, kok rasa-rasanya akan ada banyak klub Eropa lainnya yang bersedia menggelontorkan sejumlah uang untuk mendapatkan tanda tangan dia. Cuma Inter doang nih yang sabar menunggu untuk bisa pergi gratis dengan status free transfer. Tapi ya teman-teman, menurut gua di musim ini pun Mkhitaryan seharusnya juga udah bukan pemain inti sih di Inter. Gue berharapnya Mkhitaryan jadi pemain backup aja deh. Usia dia udah 89 tahun anjir, udah tua banget. 3 gelandang inti kita harapan gue sih Zelinski, Hakan Calhanoglu dan Barella. Lalu 3 backupnya nih yang sangar. Ada Mkhitaryan dengan segala pengalaman dia, lalu Aslani yang sudah sangat berkembang, dan kemudian ada Fratesi. Waduh, ini gelandang tengah kita luar biasa solid. Lalu kemudian berita yang keempat untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Menurut Transfer Market, Inter di musim ini akan mendapatkan uang minimum 50,9 juta dari keikutsertaan di kompetisi Eropa. Ini adalah angka yang tertinggi ya di Serie A. Juve akan mendapatkan 49 juta, cuman beda 1 juta doang dari Inter. Lalu di nomor 3 ada Atalanta 46 juta. Nah, yang kaget justru Milan teman-teman. Mereka ada di peringkat 4, pendapatannya minimum cuma 43 juta ya, ada di bawahnya Atalanta. Itu tadi adalah income dari kompetisi Eropa ya, pendapatan dari keikutsertaan di kompetisi Eropa. Tetapi selain itu, Inter juga akan mendapatkan pundi-pundi uang dari jersey teman-teman. Dan diperkirakan di musim ini Inter akan mendapatkan uang sekitar 80 juta dari jersey
jersey. Wah, ini banyak banget. Uang 80 juta itu teman-teman, kalau kita rinci, Inter akan mendapatkan 30 juta dari sponsor baru ya, si Betson Sports. Lalu kemudian sponsor belakang masih U-Power, itu menyumbang uang 5 juta. Lalu sponsor aparel Nike, ini Nike juga menyumbang ternyata 30 juta per musim teman-teman. Nah, untuk di musim ini teman-teman, kemungkinan kita ada sponsor baru ya untuk sponsor lengan. Sponsor yang lama adalah eBay. Di sini dikatakan bahwa sponsor lengan yang baru kemungkinan akan ada kesepakatan di angka 6 juta. Wah, gue baru tahu nih, ternyata sponsor lengan ini lebih mahal dibandingin sponsor belakang ya. Sponsor lengan 6 juta, sponsor belakang cuma 5 juta. Ini ada salah satu jurnalis Calcio, Guaro, dia bilang begini. Inter sedang dalam pembicaraan dengan brand cryptocurrency untuk menjadi sponsor lengan yang baru. Sebetulnya ada brand-brand lain, akan tetapi brand kripto ini jauh lebih unggul. Pembicaraan saat ini sedang dilakukan di angka 6 juta per musim. Nah, angka sponsorship tadi teman-teman, kalau di total-total ya, Betson 30 juta, Nike 30 juta. Lalu U-Power sponsor belakang 5 juta dan sponsor lengan 6 juta, itu kalau di total 71 juta. Tetapi bisa berkembang menjadi 80 juta apabila Inter mencapai target-target tertentu. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.